Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Rika Purnamasari, NIM 230602. Perlu diketahui, pengertian sistem pencernaan adalah sistem yang memproses atau mengubah makanan dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan akan memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Sistem pencernaan mengolah makanan sehingga dapat diserap dan digunakan oleh sel-sel tubuh secara fisika maupun secara kimia. Sistem pencernaan ini terdiri dari saluran pencernaan atau alimenter, yaitu tuba muskular panjang yang merentang dari mulut sampai anus dan organ-organ aksesoris seperti gigi, lidah, kelenjar saliva, hati, kandung empedu, dan pankreas. Saluran pencernaan yang terletak di bawah area diafragma disebut saluran gastrointestinal. Sedangkan pengertian dari fisiologi pencernaan itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari fungsi atau sistem kerja pencernaan dalam keadaan normal. Fungsi sistem pencernaan, fungsi utama dari sistem pencernaan yaitu untuk menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh dari nutrien yang dicerna sehingga siap diabsorpsi. Pencernaan berlangsung secara mekanik dan kimia, meliputi proses ada ingesti. Ingesti adalah masuknya makanan ke dalam mulut. Yang kedua, pemotongan dan penggilingan makanan dilakukan secara mekanik oleh gigi. Makanan kemudian bercampur dengan saliva sebelum ditelan atau menelan. Yang ketiga, ada peristalsis, adalah gelombang kontraksi otot polos involunter yang menggerakkan makanan tertelan melalui saluran pencernaan. Yang keempat, ada digesti, adalah hidrolisis kimia atau penguraian molekul besar menjadi molekul kecil sehingga absorpsi dapat berlangsung. Yang kelima, ada absorpsi, adalah penggerakan produk akhir pencernaan dari lumen saluran pencernaan ke dalam sirkulasi darah dan limfatik sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Yang keenam adalah ada engesti, yaitu defekasi, merupakan proses eliminasi zat-zat sisa yang tidak tercerna, juga bakteri dalam bentuk fases dari saluran pencernaan. Proses pencernaan dalam tubuh. Proses pencernaan makanan berlangsung di dalam saluran pencernaan makanan. Proses tersebut dimulai dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut, makanan itu dipotong oleh gigi-gigi seri dan dikunyah oleh gigi geraham. Walaupun zat makanan telah dikunyah atau dilamutkan atau dihancurkan di dalam rongga mulut, tetapi belum dapat diserap oleh sari-sari makanan yang diserap oleh dinding halus. Karena itu, makanan harus diubah menjadi sari makanan yang mudah larut. Dalam proses ini dibutuhkan beberapa enzim pencernaan yang dikeluarkan oleh kelenjar pencernaan. Waktu pencernaan, makanan tersebut diproses menjadi sari makanan yang diserap oleh jonjot usus dan sisa makanan dikeluarkan melalui poros usus. Sari makanan hanya dapat diserap dan diangkut oleh darah dan getah bening bila larut di dalamnya. Kemudian, makanan tersebut didistribusikan ke bagian tubuh yang membutuhkannya. Berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu secara mekanis maupun secara kimiai. Secara mekanis yaitu pengunyahan oleh gigi dengan dibantu lidah serta peremasan yang terjadi di lambung. Yang kedua, proses kimiawi yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Makanan mengalami proses pencernaan sejak makanan berada di dalam mulut hingga proses pengeluaran sisa-sisa makanan hasil pencernaan. Adapun proses pencernaan makanan meliputi ingesti, mastikasi, deglutisi, digesti, absorpsi, dan defekasi. Organ-organ pencernaan pada manusia ada 9, yaitu pertama mulut, kedua faring, ketiga kerongkongan, keempat lambung, kelima usus halus, keenam pankreas,
ke-7 hati, ke-8 usus besar, dan ke-9 yaitu ada anus atau feses. Organ yang pertama yaitu ada mulut. Mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pada bagian dalam mulut terdapat gigi, lidah, kelenjar ludah. Yang pertama ada gigi atau dens. Gigi adalah alat pencernaan yang bertugas secara mekanik. Terdapat 4 jenis gigi yaitu gigi taring atau dens canesus yang berfungsi untuk merobek atau mencapik makanan. Yang kedua ada gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan. Yang ketiga ada gigi geraham depan dan geraham belakang. Yang keduanya itu berfungsi untuk menghaluskan makanan. Di dalam mulut terdapat yaitu lidah atau lingua, merupakan organ yang terletak di dasar mulut yang kaya akan otot. Permukaannya itu kaya akan papila atau tonjolan lidah yang sangat banyak mengandung kuncup pengecap. Lidah berfungsi sebagai pengaduk makanan, membantu proses penelanan makanan, sebagai alat atau organ pengecap, dan membantu membersihkan rongga mulut. Yang ketiga ada kelenjar ludah atau glandula salivalis, yaitu fungsinya air liur atau saliva untuk mempermudah proses penelanan dan pencernaan makanan, melindungi selaput mulut, dan mencerna makanan secara kimiawi. Organ kedua di sistem pencernaan yaitu ada faring. Faring merupakan organ penghubung antara rongga mulut dengan kerongkongan atau esofagus. Makanan yang telah dicerna akan masuk ke kerongkongan melalui proses deglutisi melewati faring. Faring juga merupakan pertemuan antara traktus digestivus dengan saluran respirasi. Disebut juga sebagai pangkal esofagus. Di bagian dalam faring terdapat amandel atau tosil yang merupakan kumpulan kelenjar limfa yang mengandung limfosit. Organ yang ketiga ada kerongkongan. Kerongkongan adalah tabung atau tub yang berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung atau ventriculus dengan panjang sekitar 20-25 cm. Makanan berjalan melalui esofagus dengan menggunakan proses peristaltik. Dinding kerongkongan atau esofagus ini terdiri atas 3 lapisan, yaitu 1. Tunika mukosa berfungsi untuk menghasilkan mucus atau lendir. Yang kedua ada tunika submukosa, terdapat jaringan ikat kolagen dan elastis, ujung kapiler darah dan ujung saraf. Yang ketiga ada tunika muskularis, mengandung otot polos dan jaringan ikat gerakan peristaltik pada kerongkongan. Yang keempat, organ ada lambung. Fungsi lambung sendiri itu untuk menyimpan makanan dalam kurun waktu 2-5 jam. Lambung berfungsi untuk mengaduk makanan dengan gerakan meremas, mencerna makanan dengan bantuan enzim, menerima makanan dan bekerja sebagai penampung untuk jangka waktu pendek. Makanan dicairkan dan dicampur dengan asam hidroklorida dan dengan cara ini disiapkan untuk dicerna oleh usus. Susu dibekukan dan kasein dikeluarkan. Pencernaan lemak dimulai di dalam lambung. Faktor anti anemia dibentuk. Yang terakhir ada kiem, yaitu isi lambung yang cair disalurkan masuk ke duodenum. Yang kelima ada usus halus atau intestinum tenuum. Fungsi utama usus halus yaitu untuk menerima zat-zat makanan yang mudah dicerna untuk diserap melalui kapiler-kapiler darah dan saluran-saluran limfa. Yang kedua menyerap protein dalam bentuk asam amino. Yang ketiga menyerap karbohidrat dalam bentuk emulsi lemak. Selanjutnya yaitu kelenjar atau enzim yang ada di dalam usus halus, yaitu enterokinase untuk mengaktifkan trypsinogen menjadi trypsin. Yang kedua eripsin menyempurnakan pencernaan protein menjadi asam amino. Yang ketiga laktase mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Yang keempat maltase mengubah maltosa menjadi glukosa. Kelima disakarase mengubah disakarida menjadi monosakarida. Yang keenam peptidase mengubah polipeptida menjadi asam amino.
Ketujuh, lipase mengubah trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak. Yang kedelapan, sukrase mengubah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Selanjutnya yaitu organ pankreas. Kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin yang berfungsi untuk mengatur atau menurunkan kadar gula dalam darah. Selain itu, untuk menghasilkan getah pankreas yang banyak mengandung enzim. Nah, enzim yang dihasilkan dari getah pankreas itu ada enzim amilopsin atau amilase pankreas, berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltose. Yang kedua ada triepsin atau lipase pankreas, berfungsi untuk mengubah lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketiga ada tripsinogen, dengan bantuan enterokinase akan diubah menjadi tripsin. Tripsin berfungsi untuk memecah pepton menjadi asam amino. Yang keempat ada karbohidrase pankreas yang berfungsi untuk mengubah disakarida menjadi monosakarida. Di sakarida yang penting adalah ada maltase, sukrase, dan laktase. Yang keenam ada garam NaHCO3 dan bersifat basa yang berfungsi untuk menetralkan keasaman chyme atau yang keluar dari ventriculus. Organ selanjutnya ada hati atau hepar. Hepar atau hati merupakan kelenjar pencernaan yang terbesar dalam tubuh dengan berat sekitar 2 kg dan berwarna kemerahan. Terletak di dalam rongga perut sebelah kanan, di bawah sekat rongga dada. Menghasilkan cairan empedu atau bilus yang ditampung dalam kantung empedu atau vesica vale. Setiap hari vesica vale itu menghasilkan 0,5 liter cairan empedu. Di dalam hati, fungsi empedu yaitu untuk mengemulsikan atau memecah lemak, membunuh kuman-kuman dalam saluran pencernaan bagian atas. Hati sendiri berfungsi untuk menghasilkan cairan empedu, menawarkan racun, menyimpan gula dalam bentuk glikogen atau gula atot, mengubah provitamin A menjadi vitamin A, menjaga keseimbangan zat makanan dalam darah, dan mengubah kelebihan asam amino menjadi urea untuk dikeluarkan oleh tubuh. Organ selanjutnya ada usus besar atau intestinum major. Usus besar atau duodenum merupakan saluran panjang dengan permukaan dinding yang mengalami penyempitan dan penonjolan serta merupakan terusan dari usus halus. Panjang usus besar kurang lebih 1,5 meter dengan lebar 5-6 cm. Bagian-bagian usus besar yaitu ada caecum atau sekum, merupakan pertemuan antara usus halus dan usus besar. Pada bagian ujung sekum terdapat tonjolan kecil yang disebut umbai cacing atau appendix dengan panjang 6 cm. Seluruhnya itu ditutupi oleh peritoneum, mudah bergerak walaupun tidak mempunyai mesentenium dan dapat diraba melalui dinding abdomen pada orang yang masih hidup. Bagian selanjutnya dalam usus besar ada usus buntu atau appendix. Usus buntu dari bahasa Latin caecus yang berarti buta. Dalam istilah anatomi adalah suatu kantung yang terhubung pada usus penyerapan serta bagian kolon menanjak dari usus besar. Bagian yang ketiga ada kolon atau usus tebal, merupakan bagian yang lebih tebal dan menyempit dengan banyak tonjolan pada bagian permukaannya. Organ selanjutnya ada anus atau lubang pelepasan, merupakan lubang pada ujung saluran pencernaan yang menghubungkan rektum dengan dunia luar atau udara luar. Terletak di dasar pelvis. Di anus terjadi proses perjalanan terakhir dari fases yang telah dibentuk di kolon. Proses pengeluaran fases melalui anus disebut defekasi. Dinding anus itu diperkuat oleh 3 sphinkter. Yang pertama sphinkter ani internus, yaitu bekerja tidak menurut kehendak.
Yang kedua, sphincter levator ani, yaitu bekerja juga tidak menurut kehendak. Yang ketiga, sphincter ani externus, yaitu bekerja menurut kehendaknya. Dari semua organ yang telah dijelaskan, masing-masing organ pasti mempunyai gangguan tersendiri. Salah satu gangguan pada sistem pencernaan yaitu satu gastritis atau radang lambung yang disebabkan karena produksi asam lambung yang tinggi sehingga mengiritasi dinding lambung. Selain itu bisa disebabkan oleh bakteri. Penderita gastritis akan merasa lambungnya terbakar. Kelainan kedua ada batu empedu. Batu empedu merupakan penyakit yang disebabkan oleh penyumbatan pada saluran empedu. Hal ini terjadi karena adanya endapan di saluran empedu. Yang ketiga ada konstipasi, yaitu sembelit, terjadi karena fases itu bergerak secara lambat melalui kolon. Fases yang ada sangat banyak dan kering sehingga sulit buang air besar. Hal ini disebabkan karena buang air yang tidak teratur. Gangguan lain seperti yang sering kita jumpai yaitu ada diare. Diare merupakan suatu kondisi sering buang air besar dan fases terlalu lunak. Makanan terlalu cepat melalui usus halus dan kolon sehingga air tidak banyak diabsorpsi. Diare dapat merupakan gejala tipes, kanker kolorektal atau infeksi. Penyakit selanjutnya ada disentri. Disentri itu merupakan infeksi bakteri atau amoeba. Gejala penyakit ini adalah buang air besar yang bercampur dengan darah. Penyakit selanjutnya ada radang usus buntu. Radang usus buntu merupakan peradangan pada appendix. Hal ini terjadi karena adanya penumpukan makanan dan terjadi infeksi. Yang terakhir ada kelainan kanker atau kanker usus besar yang terjadi karena pola makanan yang tidak sehat. Gejala yang timbul adalah adanya darah pada feses. Sebaiknya kita menjaga dan mengontrol pola makan kita agar kesehatan sistem pencernaan dapat tetap terjaga serta dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. Nah, itu tadi sedikit materi mengenai sistem pencernaan pada manusia. Semoga yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.